Oh iya, stop ya. Wait. Hmm. Selamat pagi Mas Faris. Bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi Pak Yuda. Dengan Mas Alhamdulillah Faris baik. tadi. Iya, baik kabarnya. Oh iya. Sudah siap? Iya, bisa Mas ya Pak. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu, coba ceritakan gimana tentang Anda, diri Anda ini. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak karena telah menyempatkan waktunya untuk interview pada hari ini. Saya perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Iqbal Faris dari Pasuruan, asalnya dari kampus PENS, Surabaya, jurusan informatika. Eh, saya terkenal sebagai seorang yang bertanggung jawab, cek dan bulat. Di lingkungan saya punya dua kakak bersaudara, perempuan, lalu seorang ibu, dan kedua kakak saya sudah menikah, dan akhirnya tinggal saya sendiri yang belum dan sedang mencari pekerjaan. Gitu, Pak. Cukup? Oh iya. Tadi kuliah di Politeknik Elektronika di Surabaya ya? Benar? Iya, Apakah benar? Jurusan Teknik Informatika? iya benar, Pak. Kenapa Anda milih berada di jurusan itu? Yang pertama itu sebenarnya saya dulu waktunya daftar ke selain PEN juga daftar ke kampus lain seperti ITS dan sebagainya, informatika juga dan teknik sipil. Kenapa kok saya pilih itu? Karena dari dulu dari kecil saya sudah mengenal komputer, dan dari sekolah pun SMP itu juga saya ada pelajaran TIK, diajari tentang Excel, dan di situ saya baru belajar algoritma. Ternyata dari situ saya sudah tertarik dengan yang namanya algoritma dan alur kerja komputer dan sebagainya, teknologi perkembangan zaman. Lalu dengan adanya jurusan teknik informatika, saya cari tahu lagi lebih dalam. Oh, ternyata seperti ini. Peluang kerjanya juga besar dan sesuai dengan passion saya. Seperti itu, Pak. Bagus. Mantap. Kalau kita kan udah kenal teknik dunia ini dari lama kan ya, bisa saya bilang. Terus yang menjadi kelebihan sama kekuranganmu itu apa? Yang pertama itu kelebihan saya. Kelebihan saya itu saya cenderung mudah beradaptasi dan cepat belajar ketika saya menemukan teknologi baru. Pada misalkan nih di sebuah mobile ada framework baru atau teknologi baru, di situ saya mudah untuk beradaptasi dan mempelajari teknologi tersebut. Meskipun saya nanti belajarnya lewat Google atau YouTube seperti itu, dan mungkin diperlukan juga mentor dari teman-teman. Yang kedua itu saya mudah bergaul, bersosialisasi, karena dulu saya juga berpengalaman di beberapa organisasi di kampus gitu. Terus di organisasi itu saya juga mengenal cara berhubungan dengan orang, bersosialisasi, dan akhirnya saya pun juga menemukan cara lebih mudah untuk berinteraksi dan bisa diterapkan dalam survei data ataupun UX research seperti itu. Cukup, Pak. Oh ya, kekurangannya belum ya Pak. Untuk kekurangannya saya itu Ya, pelupa, dan karena saya multitasking biasanya kerja saya, akhirnya saya cenderung kurang fokus di beberapa pekerjaan. Misal nih saya multitasking 3 pekerjaan, tapi dari setiap tiap pekerjaan itu saya kurang fokus. Semakin banyak multitasking saya, semakin kurang fokus dan cenderung lupa akan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Tapi saya sudah menemukan solusinya, yaitu dengan mengatur jam dan hari-hari tertentu dan penjadwalan untuk mengerjakan tiap pekerjaan secara bergantian, kecuali dalam saat yang mendesak jadwalnya bisa berubah dan dilakukan secara bersamaan. Mungkin itu Pak. boleh. Lalu kalau saya baca dari surat lamaran Anda, Anda ingin melamar di bagian mobile development kan ya? Ya Apakah Pak, benar? benar Pak. Nah, itu kenapa ya? Kenapa Anda memilih yang itu? Karena Kalau saya boleh tahu. juga melihat data, terus saya juga melihat teman-teman saya dari informasi
teman-teman, informasi dari internet. Di situ saya bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak anggota user mobile seperti yang saat ini. Ketika kita diminta untuk membeli laptop, kita bisa melakukannya lewat mobile juga, lewat HP juga. Ketika kita tidak punya budget lebih untuk membeli komputer atau laptop, kita menggunakan HP, entah itu Android atau iPhone atau sebagainya, atau yang lain. Dan karena itulah saya juga memperdalam ilmu mobile developer, dan saya lihat ada framework juga, terutama framework Flutter yang saat ini saya paling favorit gitu. Jadi hanya saya dalami, oh ternyata cukup simple untuk Android developernya, mobile developernya, hampir sama kayak web. Terus juga selain itu saya juga sering gitu desain-desain buat UI UX di mobile seperti itu, Pak. Jadi karena apa? Cukup. Yang pertama itu karena pengalaman, yang kedua itu karena passion-nya juga. Cukup, Pak. Oke. Tadi ada bilang passion ya. Lalu apa ya kira-kira ya apa yang bisa Anda berikan untuk kami di sini semua, untuk perusahaan kami juga? Yang pertama itu tujuan saya bekerja di sini adalah memberikan manfaat baik itu kepada diri saya dan kepada perusahaan. Untuk perusahaan, manfaat yang bisa saya berikan itu yang pertama itu adalah suatu apa ya, perkembangan dari baik itu di sisi kualitas dari aplikasi sebuah perusahaan atau kualitas dari internal perusahaannya. Di situ bisa saya apa ya, karena saya berpengalaman untuk memanajemen people management, di situ saya juga bisa memanajemen orang-orang di dalam perusahaan itu, baik untuk meningkatkan kualitas internal atau kualitas aplikasi dari perusahaan tersebut. Yang bisa saya berikan ya jasa saya bekerja di perusahaan Bapak, seperti itu. Sudah cukup? Cukup. Oke. Lalu jika yang berhubungan tentang pekerjaan ini, kalau seumpama dikasih sebuah proyek, Anda lebih senang bekerja sendiri atau dalam tim? Saya lebih senang bekerja dalam Dan tim, Pak. alasannya juga. Oke. Yang pertama Ya, saya alasan. lebih senang bekerja dalam tim karena sudah berpengalaman dan sudah nyaman bekerja dengan orang-orang lain, terutama yang pertama itu di organisasi, yang kedua itu karena pengalaman saya sudah dirasa punya banyak pengalaman dengan orang-orang, berinteraksi dengan orang, bagaimana mengatur penempatan karyawan atau penempatan kerja tim yang sesuai untuk mereka itu di mana. Dan akhirnya saya rasa kerja tim itu lebih efisien dan bisa memberikan manfaat lebih baik lebih banyak orang seperti itu. Dan juga karena kerja tim itu lebih cocok untuk proyek-proyek yang besar seperti perusahaan Bapak, seperti itu. Cukup. Oke. Kan tadi katanya suka bekerja dalam tim kan ya? Kalau misal dikasih proyek juga, Anda dan diberi pilihan, Anda itu lebih suka bekerja dalam bidang apa di tim tersebut? Saya kalau boleh tanya lagi, bidang itu seperti bidang bekerja bagian mananya atau di tim itu sebagai apa, Pak? Maksudnya itu bagian bidang yang mananya, Pak? Misal kita dapat proyek untuk membuat sebuah aplikasi itu, kan biasanya ada yang mobile, aplikasi mobile sama aplikasi server. Nah, itu kan mesti sudah dipecah. Nah, yang di aplikasi mobile itu kan ada tim lagi. Nah, di dalam tim tersebut Anda lebih nyaman bekerja sebagai apa di situ? Saya lebih nyaman bekerja sebagai front end dari aplikasi tersebut, terus juga memanajemen timeline, karena saya juga pernah berkecimpung di sana dan mengatur task, atau juga berkecimpung sebagai asisten manager di sana. Jikapun saya tidak pilihannya ada, saya lebih memilih seperti itu karena bisa membantu manajer dalam manajemen karyawannya atau tim seperti itu.
Hmm, semisal Anda dikasih jabatan sebagai pemimpin, apakah Anda mau? Misal saja ini. Ya mau saja, Pak. Tergantung Sebagai nanti, pemimpin tim. Oh, oke. tergantung nanti di sana itu apakah saya punya hak untuk memilih tim itu sendiri atau tidak. Jika saya punya hak untuk memilih tim, ya saya akan pilih beberapa, dan jika dipilihkan ya juga tidak apa-apa, tergantung bagaimana tim itu terbentuk, dan di situ bisa mempengaruhi bagaimana saya menjadi pemimpin di tim tersebut, Pak. Cukup. Oke. Lalu, ya, ya. Mestinya Anda bekerja sini itu bukan karena Anda karena ingin kan ya, karena ingin mengembangkan perusahaan ini. Nah, mestinya Anda punya rencana kan untuk beberapa tahun ke depan, iya kan? Ya, benar, Pak. Apakah Anda sudah punya itu? Untuk Untuk, rencana, ya bisa dijelaskan? ya, untuk rencana 5 tahun ke depan ini, seperti yang saya bilang tadi, ada rencana untuk saya sendiri, ada rencana untuk perusahaan. Dan untuk saya sendiri itu adalah pengembangan diri saya. Di sini saya selain bekerja, saya juga belajar bagaimana sih pekerjaan di lapangan itu, bagaimana sih ilmu-ilmu yang saya terapkan itu apa aja. Lalu teman-teman itu kalau kerja itu bagaimana, dan apakah ada bidang lain yang bisa saya dalami di situ. Kan bisa banyak, semakin banyak ilmu yang saya dapatkan. Yang kedua itu untuk perusahaan. Nah, selain dari pengalaman yang saya tekuni, jasa yang saya berikan, saya juga bisa meningkatkan, barangkali di situ ada jasa untuk perusahaan dan ada untuk jasa karyawan perusahaan tersebut. Jadi ada dua, ada untuk saya sendiri, rencana saya sendiri, ada rencana untuk perusahaan. Untuk 5 tahun ke depan itu sebenarnya saya tidak matok, bisa terjadi dalam 5 tahun, 10 tahun, atau 2 tahun ke depan. Pokoknya bagaimana saya mengembangkan diri saya dan perusahaan. Untuk tahun kasanya sih rencananya tes tes oke, apa sudah terdengar, Pak? Maaf, barusan terputus. Untuk Waduh. rencana 5 tahun ke depan kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi untuk kasarannya mungkin belum ada, masih berupa rencana secara umum. Cukup, Pak. Oke. Terus kan bekerja itu biasanya nggak lancar, nggak enak aja ya, nggak bisa langsung terabas saja gitu, nggak bisa. Nah, gimana Kak, kalau Anda bekerja dalam tekanan itu bagaimana biasanya Anda? Kalau izin menjawab, Pak, kalau biasanya bekerja dalam tekanan itu susahnya terletak pada bagaimana kita mengambil keputusan seperti itu. Ketika kita bekerja dalam tekanan, tentu ada sesuatu yang mendesak. Bagi saya sebisa mungkin mencegah jangan sampai ada tekanan. Yaitu dengan cara bagaimana kita menjadwal seefektif mungkin, bagaimana caranya supaya jadwal itu tidak bertumpuk banyak. Tapi kalau sudah terlanjur bertumpuk, kalau sudah terlanjur menimbulkan tekanan dan sebagainya, cara saya mengambil keputusan dan bertindak atau bekerja seperti itu adalah dengan mengamati dampak terdekat atau mengamati agenda yang terdekat. Di situ apa yang bisa saya lakukan, minimal dari pekerjaan yang kecil dulu, dari pekerjaan yang ringan dulu. Yang penting ada yang bisa saya lakukan satu persatu. Meskipun tidak 100% terlaksana, di situ saya seenggaknya meskipun dalam keadaan tertekan, masih bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan seperti itu. Dan ketika disuruh mengambil keputusan, biasanya dalam kondisi mendesak, saya cenderung mengambil keputusan kurang kurang cepat. Karena apa ya, untuk mengambil keputusan saya memerlukan waktu cukup lama, dan ketika kondisi mendesak, saya cenderung mengambil keputusan secara sepihak. Tapi di situ saya bisa mulai mengatasinya dengan cara memikirkan case-case seperti pekerjaan mendesak ini sebelum pekerjaan tersebut mendesak. Jadi sebelum ada tekanan, saya sudah memikirkan case-case-nya. Jika terjadi seperti ini, maka akan dilakukan tindakan seperti itu. Cukup, Pak.
masuk, Pak. Oh ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Dari semua yang sudah Anda jelaskan tadi, berapa gaji yang Anda inginkan? Ya, untuk gaji sebenarnya saya menginginkan gaji standar di karyawan Bapak. Jika memang diperlukan bisa kisaran antara 10 kurang lebih, bisa lebih atau kurang seperti itu. Tergantung gaji standar di karyawan Bapak itu seperti apa. Dan tergantung posisi saya juga. Jika posisi saya termasuk intern atau posisi karyawan reguler atau tetap, itu juga bakal beda lagi. Bisa naik atau tetap kisaran 10 juta itu, Pak, per bulannya. Mungkin cukup, Pak. Cukup? Oke, terima kasih ya Mas Faris sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan interview. Ya, terima kasih juga Pak Yuda. Silahkan tunggu beberapa hari ke depan ya kalau ada hubungan nanti. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. izin live Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.